Hai para pejuang SMA dan SMK di luar sana, selamat datang di podcast Majalah Sunday. Tempat kita ngobrol santai tentang masa depan dan kehidupan masa remaja. Aku Jason, suara dari Majalah Sunday, yang bakal nemenin kalian di segmen Bangku Remaja. Gua Jason dan hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang mungkin lu pikir cuma urusan orang dewasa. Cuma urusan bapak-bapak yang nonton berita atau cuma bahan pelajaran ekonomi yang ngebosenin di kelas. Tapi gue jamin setelah episode ini lo bakal ngerasa, oh ini nyata, ini ngaruh ke gue juga. Kita ngomongin nilai tukar rupiah. Dolar naik, rupiah melemah, dan apa hubungannya sama lu? Anak sekolah yang sehari-harinya mikirin tugas ujian dan uang jajan. Oke, gue mau mulai dengan nanya dulu. Pernah nggak tiba-tiba orang tua lu bilang, uang jajannya dikurangin dulu ya, lagi susah nih. Atau harga makanan di kantin sekolah yang 2.000 tiba-tiba bisa jadi 3.000. Terus 4.000. Dan lu ngerasa semuanya makin mahal, tapi duit lu segitu-gitu aja. Atau mungkin lu punya impian buat lanjut kuliah ke luar negeri, atau beli gadget impian, tapi orang tua lu bilang nanti dulu, lihat kondisi dulu. Dan lu nggak beneran ngerti kondisi apa yang dimaksud. Salah satu kondisi yang sering jadi alasan itu adalah nilai tukar rupiah. Waktu rupiah melemah, artinya dolar Amerika atau mata uang asing lain nilainya naik dibandingkan rupiah. Itu bukan cuma berita di TV, efeknya nyampe ke meja makan lu, nyampe ke tas sekolah lu juga, bahkan nyampe ke mimpi-mimpi lu. Dan hari ini gue mau kita bareng ngertiin kenapa bisa begitu. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Jadi, nilai tukar rupiah itu simpelnya begini. Berapa rupiah yang lu butuhin buat dapetin 1 dolar Amerika? Kalau dulu, 1 dolar itu 12.000 rupiah. Terus sekarang jadi 17.500 rupiah. Nah, itu artinya rupiah kita itu melemah. Lu butuh lebih banyak rupiah buat beli hal yang sama. Nah, kenapa ini penting buat lu? Pertama, harga barang kebutuhan sehari-hari ikut naik. Di Indonesia itu masih banyak impor, mulai dari gandum buat bikin roti dan mie instan, minyak goreng, sampai bahan bakar. Ketika rupiah melemah, semua barang impor itu jadi lebih mahal buat dibeli. Dan ujungnya, harga di pasar, di warung, di kantin sekolah ikut naik. Lu mungkin nggak ngerasa langsung dalam sehari, tapi pelan-pelan lu bakal nyadarin duit yang sama sekarang belinya lebih dikit. Terus yang kedua, biaya sekolah dan pendidikan bisa ikut terdampak. Ini yang sering nggak kepikiran. Buku pelajaran, laptop, tab, alat-alat praktik di SMK, banyak yang komponennya impor. Kalau rupiah melemah, harga perangkat itu naik. Uang sekolah di beberapa tempat juga bisa ikut naik. Karena operasional sekolah makin mahal. Dan buat lu yang punya impian kuliah di luar negeri, biaya pendaftarannya, biaya hidupnya, uang kuliahnya, semuanya dalam mata uang asing. Kalau rupiah melemah, impian itu butuh persiapan finansial yang jauh lebih tinggi. Ketiga, tekanan ekonomi keluarga langsung ke lu. Ini yang paling terasa, tapi paling jarang dibahas. Ketika harga-harga naik, keluarga harus menyesuaikan pengeluarannya. Yang sering kali kena itu uang jajan, uang les, dan dana beli buku baru. Atau rencana liburan keluarga. Bukan karena orang tua lu pelit, tapi karena mereka lagi navigasi situasi yang nggak mudah. Dan anak sekolah sering jadi pihak yang menanggung keputusan itu tanpa beneran ngerti kenapa. Terus yang keempat, dan ini yang mau gue tekenin. Lu sebenarnya bisa mulai belajar dari sekarang. Ngerti soal nilai tukar, inflasi, dan kondisi ekonomi itu bukan cuma buat yang mau jurusan ekonomi. Itu life skill. Remaja yang ngerti cara kerja uang, cara nabung yang benar, cara bedain kebutuhan sama keinginan, cara baca situasi ekonomi, mereka punya keunggulan nyata di masa depan. Nah, gue kasih contoh konkret. Misalnya lu pengen beli smartphone baru, yang harganya hampir semuanya ditentukan sama kurs dolar. Kalau lu ngerti bahwa sekarang rupiah lagi melemah, lu bisa keputusannya ditunda dulu, tunggu kursnya itu stabil. Atau nabung lebih cepat sebelum harganya naik lagi.
Itu bukan keputusan orang dewasa, itu keputusan siapapun yang mau mikir 2 langkah ke depan. Dan satu hal lagi yang mau gue bilang, ketika lu ngerti situasi ini, lu bisa punya empati yang lebih ke orang tua lu. Bukan berarti lu harus berhenti punya keinginan, tapi lu bisa ngerti kenapa. Kadang jawaban nanti dulu itu bukan penolakan. Itu mereka lagi berjuang di tengah kondisi yang juga nggak gampang. Jadi, buat lu yang selama ini ngerasa berita ekonomi itu di dunia lain yang nggak ada hubungannya sama kehidupan lu, semoga sekarang perspektifnya sedikit berubah. Rupiah yang melemah itu bukan cuma angka di layar berita. Dia ada di harga nasi di kantin lu, di laptop yang orang tua lu tunda buat lu minta beliin, di impian kuliah yang tiba-tiba butuh persiapan yang lebih panjang. Jadi, di sisi lain, lu yang ngerti ini sekarang. Di usia ini sudah selangkah lebih maju dari kebanyakan orang. Masalah adalah langkah pertama buat ngadepin. Mulai dari hal kecil, catat pengeluaran lu. Bedain mana yang butuh dan mana yang mau. Dan mulai perhatiin berita ekonomi. Enggak harus mendalam, cukup tahu arahnya kemana. Karena generasi yang melek finansial sejak muda, itu yang bakal bisa jaga diri sendiri. Dan jaga orang yang mereka sayang ketika kondisi ekonomi nggak selalu berpihak. Gua Jason dan ini Bangku Remaja. Makasih udah mau dengerin sampai habis dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.